Oke, selamat berjumpa kembali pada pertemuan ke-8, yaitu materi struktur data tentang Q. Bacanya adalah Q ya. Apa arti Q? Q dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan antrian. Dalam contoh sehari-hari, Q banyak sekali dijumpai. Misalnya, antrian tiket film, antrian menunggu di bank, antrian masuk ke suatu tempat misalnya, atau antrian registrasi. Masuk antrian itu biasanya melalui belakang ya, bagian belakang antrian. Lalu kemudian giliran dimulai dari terakhir. Jadi gilirannya dari belakang ke depan ya. Nah, Q berbeda dengan stack, di mana stack menggunakan LIFO, sedangkan Q menggunakan FIFO. FIFO dalam bahasa Inggris disebut dengan first in, first out. Item yang pertama masuk adalah item yang pertama keluar. Mengapa begitu? Kita akan bisa melihat gambar. Misalnya terdapat beberapa antrian seperti ini. Masuk dari belakang, lalu kemudian keluar dari depan. Berarti item yang pertama kali masuk ya, pertama kali masuk dia akan pertama keluar gitu ya. Kalau cuma satu item yang pertama kali masuk dia akan pertama kali keluar. Jadi yang paling pertama ini pasti adalah orang nomor depan ini, orang terdepan ini. Orang dia pertama kali masuk, jadi nunggunya lama ya. Lalu kemudian dia keluar duluan. Itu namanya FIFO. Sedangkan stack itu disebut dengan LIFO, last in, first out. Lalu operasi pada Q ada 3 utama. Yang pertama adalah NQ. NQ digunakan untuk menambah item. Menambah itemnya pasti dari belakang ya. Berarti ini namanya NQ. Lalu kemudian DQ. DQ itu untuk mengeluarkan item, yaitu dari depan. Front digunakan untuk melihat orang terdepan atau item terdepan. Nah, kalau kita bayangkan, bedakan dengan stack ya. Kalau stack, operasinya itu apa? Masih ingat ya, jadi kalau stack itu push, ya kan? Lalu kemudian DQ-nya adalah pop, ya. Lalu kemudian front-nya adalah top, ya. Jadi mirip-mirip, ya, tapi beda konsepnya. Nah, ilustrasi antrian bisa kita lihat. Ini antrian untuk tiket, ya. Di mana orang yang paling pertama kali masuk pastinya adalah orang paling depan. Dan karena dia udah dari tadi, maka dia akan keluar terlebih dahulu. Setelah membeli tiket, dia akan pergi begitu. Sedangkan orang-orang baru itu datangnya dari belakang. Lalu kemudian bisa juga berupa antrian call center. Jadi kita bisa melihat ada 3 petugas di call center ya, yang duduk menanti telepon. Lalu kemudian kita sendiri para customer, ya kan, customernya telepon. Nah, nelpon ini antrian. Kenapa? Karena tiga-tiganya itu mungkin sudah sedang menerima telepon dari pelanggan. Jadi terdapat antrian calling ya. Jadi bagi yang menelepon dan ternyata masih belum diangkat, maka akan silakan menunggu seperti itu. Itu namanya antrian. Nah, kalau melihat gambar ini ada berapa antrian? Karena ada 3 yang menerima, maka sebenarnya di sini akan muncul 3 Q ya. 3 Q. Jadi terdapat 3 Q. Jadi antriannya ini ada berapa ini? Ada 5 orang. 5 orang ini bisa diantrikan siapa yang duluan. Misalnya ini selesai duluan, maka dia akan langsung masuk ke sini. Kalau ini yang selesai duluan, maka dia akan langsung masuk ke sini. Dan seterusnya. Itu namanya antrian atau Q. Lalu operasi pada Q tadi ada 3, yaitu front. Front itu digunakan untuk melihat orang yang terdepan. Dalam hal ini adalah yang menggunakan tuxedo ya. Lalu kemudian NQ. NQ itu adalah menambah antrian. Berarti ada orang lain yang menambah antrian. Lalu kemudian menambahnya dari belakang. Lalu DQ. DQ itu adalah keluar antrian yang paling depan dari front. Nah, Anda bisa membayangkan kalau stack itu modelnya berasal dari satu pintu ya, keluar masuknya itu dari satu pintu, sedangkan kalau antrian itu keluar masuknya dari belakang masuk, keluarnya dari depan. Jadi kelihatan ya bedanya ya. Jadi kalau antrian itu seolah-olah ada 2 pintu masuk dan keluar ya. Sedangkan kalau stack itu di bawahnya ini tertutup gitu. Jadi sudah nggak bisa. Keluarnya harus melalui satu pintu ini. Yang disebut dengan top ya. Kalau ini namanya front. Oke.
Nah, kemudian bagaimana implementasinya? Kita akan melihat ADT atau Abstract Data Type dari Q. Implementasinya ada dua macam seperti kemarin. Kita menggunakan list, yaitu array, dan dengan menggunakan linked list. Implementasi dengan menggunakan list, yaitu kita bisa menambah item dari belakang secara efisien. Mengapa? Karena dengan menggunakan list, berarti kita menggunakan, bisa dibilang kita menggunakan list kan, array kan, berarti dimulai dari indeks ke 0, 1, 2, dan seterusnya. Berarti penambahan dari belakang, antrian itu masuknya dari belakang, itu efisien. Misalnya orang pertama masuk ya, orang pertama masuk kan berarti di sini nih. Orang kedua di sini, orang ketiga di sini, orang keempat di sini. Tapi ya kan, menghapus item dari depan kan kalau mau keluar kan berarti yang keluar adalah A ya. A ini mau keluar. Nah, pertanyaannya, item list ini sulit untuk dihapus gitu ya. Jadi ada pilihannya, yaitu pilihannya adalah dengan menggeser ya, menggeser. Jadi pilihannya dengan menggeser. Namun di Python terdapat kekhususan ya. Nanti kita akan lihat implementasi di Python. Namun di bahasa pemrograman lain, menghapus array itu termasuk sulit sehingga dikatakan tidak efisien ya. Mengapa? Karena untuk menghapus A, maka B harus ke depan ya, C harus ke depan, D harus ke depan, lalu yang di D ini jadi kosong ya. Nah, padahal di memori tidak ada kosong, jadi sebenarnya masih ada lagi D-nya, tapi tidak kita gunakan. Oke. Nah, implementasi dengan menggunakan single linked list justru lebih, menurut saya lebih mudah ya. Menambah item di belakang tidak efisien memang. Mengapa? Karena kalau menggunakan linked list itu kan menggunakan pointer head ya. Nah, seperti ini ya. Nah, biasanya kita hanya punya head. Nah, karena menambahnya dari belakang sini ya, menambahnya dari sini, berarti kan harus ada penanda di belakang. Maka ini disebut tidak efisien. Tapi solusinya adalah kita bisa menggunakan tail. Menghapus item dari depan efisien. Mengapa? Karena sudah ada head-nya. Jadi tinggal dihapus saja. Lalu geser ke kanan. Nah, solusinya nanti kita bisa menggunakan tail. Lalu operasinya apa saja? Yang pertama adalah NQ, ya, menambah elemen dari belakang. Lalu DQ, yaitu menghapus elemen dari depan, ya. Dan bisa terjadi error atau kosong sehingga harus disampaikan informasi kalau Q-nya kosong. Lalu first ya atau front, ini bisa disebut first, bisa disebut front ya. Jadi bisa hanya tinggal nama saja, front atau first. First digunakan untuk melihat atau mengintip informasi atau data yang letaknya paling depan tanpa dihapus. Is empty digunakan untuk mengecek apakah Q itu kosong atau tidak. Lalu len digunakan untuk mengetahui panjang atau jumlah antrian, jumlah data pada antrian. Pada Python menggunakan implementasinya dengan menggunakan ini ya, fungsi len. Nah, seperti ini. Lalu kemudian ilustrasinya kita bisa lihat seperti pada stack, kita bisa menggunakan operasi NQ. Ini misalnya, operasinya adalah pada array ya, ada data 5 masuk. Maka dia datangnya dari belakang. Lalu kemudian 3 masuk. Karena 3 masuk dari belakang, maka 5,3. Lalu len Q. Q panjangnya berapa? Karena cuma ada 2 data, maka 2. Lalu DQ. DQ itu adalah menghapus. Nah, yang dihapus adalah elemen yang terdepan. Berarti ini dihapus ya. Nah, karena dihapus 5, maka tinggal 3. Lalu is empty. Is empty-nya karena masih ada 1, maka false. Lalu DQ. DQ itu berarti menghapus ya. Menghapus yang satu-satunya ini. Berarti kosong. Lalu is empty berarti true ya. Lalu kalau di DQ lagi gimana? Ya, error karena kosong ya. Jadi kalau kosong, stack maupun Q harus melemparkan error. Lalu kemudian NQ lagi, dapat masukan lagi 7, lalu kemudian masukkan lagi 9, lalu dicek first-nya. First-nya berarti 7 ya, bukan 9 ya. Lalu kemudian NQ lagi 4, lalu kemudian panjangnya 3, lalu kemudian DQ berarti 7 dihapus. Kita bisa lihat bahwa antrian itu tidak terlalu sulit, mirip seperti stack ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari sifat-sifat yang bisa kita implementasikan di dalam pemrograman. Implementasi dengan array, sekali lagi tadi, menghapus item pada front atau pada
bagian terdepan itu kurang efisien ya. Kenapa? Karena ada bahasa pemrograman lain yang dimana array itu tidak bisa dihapus. Jadi array itu sifatnya statis, tidak bisa dihapus. Berarti kalau Anda mau menghapus elemen pertama, indeks ke 0, maka dilakukan dengan tricky. Tricky itu artinya data-data di belakang indeks ke 0 harus maju satu persatu. Jadi harus nutupi istilahnya ya, maju semua ke depan. Nah, maju ke depan itu berarti banyak langkah. Misalnya kita sudah punya 100 data. Menghapus satu berarti harus jalan 99 langkah. Solusinya, kita bisa menggunakan model jangan menggeser item, tapi menggeser indeksnya. Jadi indeks frontnya yang tadinya 0, ya, indeks frontnya yang tadinya 0, diubah menjadi indeks frontnya jadi 1. Jadi frontnya itu dimulai dari 1, bisa dibilang begitu. Jadi kalau nanti ada yang dihapus lagi, maka indeks frontnya jadi 2 gitu. Cuma menggeser indeksnya saja. Datanya tetap ada karena tidak bisa dihapus. Nah, namun di Python punya sifat khusus. Lalu kemudian implementasi array pada Python sekarang. Nah, data isinya adalah data array-nya ya, dalam bentuk list. Lalu kenapa pakai underscore? Underscore ini artinya adalah variabel private ya. Private ini berarti variabel yang tidak bisa diakses dari luar. Size digunakan untuk mengetahui ukurannya, lalu front itu adalah digunakan untuk menampilkan data terdepan ya. Nah, operasi NQ, ini operasi NQ itu berarti menambah data, pasti O1 ya, karena cuma menambah dari belakang dan itu cuma tinggal menambah indeks. Tapi operasi deq, nah ini ya, operasi deq ini menjadi sulit. Mengapa? Karena menghapus depan itu sama saja dengan menggeser seluruh elemen belakangnya. Jadi ini tanda bintang. Nah, kenapa dikasih tanda bintang? Karena tanda bintang ini artinya bisa exception, bisa eksepsional, bisa cepat, asal dengan syarat apa? Dengan tidak menggeser elemen, tapi lebih ke menggeser indeks. Jadi indeksnya saja yang dimanipulasi. Tapi kalau untuk melihat data pertama, Q first, itu pasti cepat. Jadi O1. Lalu kemudian Q is empty juga cepat karena sudah bisa langsung ngecek apakah kosong atau tidak dengan menggunakan len. Apakah lennya sama dengan 0? Kalau lennya sama dengan 0 berarti sudah kosong. Lalu kalau len ini juga sudah ada fungsinya jadi O1. Jadi yang berbahaya cuma yang nomor 2 ini ya. Tidak semua bahasa pemrograman O1. Nah, kita lihat Python seperti apa. Nah, Python mirip dengan stack. Jadi ini pakai array juga ya. Ini array Q, kalau kemarin ada stack Q. Lalu kemudian kita kasih kapasitasnya adalah 10 ya. Lalu kemudian kita buat inisialisasi. Ya, inisialisasinya adalah array Q kali default capacity. Berarti artinya inisialisasinya adalah 10 ya. Datanya 10 jumlahnya. Lalu kemudian size-nya 0 dan front-nya 0. Berarti indeksnya ya. Indeks frontnya itu 0, indeks ke 0 maksudnya. Lalu kemudian ukuran datanya, ukuran Q-nya itu masih 0 karena kosong. Lalu len ini cuma melihat size-nya, empty juga sama. First sekarang, first ini berarti untuk ngintip ya. Untuk ngintip berarti Anda tinggal tampilkan data yang ke front ya. Data yang ke front berarti data yang ke 0 ya. Data yang ke 0 ditampilkan. Lalu kemudian deq ini menghapus kan, menghapus depan. Nah, ini dicek, kalau empty maka print empty ya. Nah, tapi kalau tidak ya kan, kalau tidak berarti lalu kemudian Anda harus cek dulu ya, kalau misalnya ternyata kan mau dihapus nih. Berarti kan seperti ini ya. Nah, ini data pertamanya A nih, berarti indeks ke 0. Answer sama dengan self.data yang ke front, berarti data yang ke 0, berarti ini A ya. Berarti answer itu isinya A. Lalu kemudian kita harus geser kan. Kita geser. Nah, self data yang ke front sama dengan none. Berarti ini dikosongkan ya. Dikosongkan. Tapi ditampung dulu answernya. A-nya udah ditampung dulu di sini. Lalu ini dikosongkan, dihapus, dinulkan ya. Ini dinulkan. Lalu kemudian self front sama dengan self front tambah 1. Berarti self frontnya jadi 1 ya. Tadinya 0 kan, geser ke kanan 1. Berarti self front tambah 1 modulus len self data. Artinya kalau nanti sudah habis, dia akan terus muter gitu ya. Lalu jangan lupa dikurangi 1. Tampilkan yang dihapus apa.
Lalu kemudian NQ. NQ ini berarti menambah data di belakang ya, menambah data di belakang. Berarti ini A, B, C, D, misalnya nambah E ya. Nah, ini mau nambah E ke sini, berarti caranya adalah jika size-nya sudah sama dengan size-nya sudah penuh begitu ya, maka resize ya. Ini resize-nya 2 kali panjangnya ya. Nah, lalu kemudian available sama dengan self front ya, self front berarti indeks ke depan ditambah dengan ukurannya dimodulus panjangnya. Artinya dia masih punya sisa berapa ya. Lalu kemudian self data available sama dengan E, berarti datanya masuk ya, datanya masuk. Mengapa tidak front plus plus? Mengapa tidak front ditambah 1? Tidak ya, karena apa? Karena front itu belum tentu 0 ya. Jadi dia memang apa namanya indeksnya itu tadi dimanipulasi sedemikian rupa supaya tidak perlu menggeser. Jadi ini harus menggunakan perhitungan depan ditambah ukuran ya, misalnya kalau ini misalnya ukurannya masih 10 berarti misalnya posisi depannya adalah 0 berarti 0 tambah 10 modulus 10 berarti 0 tambah 10 ya kan, modulus 10 berarti karena frontnya itu masih di depan berarti masih kosong ya, bisa dibilang ya, available begitu ya. Nah, tapi kalau ternyata frontnya sudah di sini, posisi sini, maka dia akan menjadi penuh gitu. Lalu kemudian resize ini berarti digunakan untuk memperbesar ukuran dari array-nya. Oke, seperti itu nanti bisa dicoba di praktikum. Lalu kemudian implementasi dengan linked list sekarang. Implementasi dengan linked list cukup buruk untuk single linked list. Mengapa? Karena NQ-nya kan dari belakang. Tadi ya, kembali NQ-nya itu dari belakang. Single linked list kan seperti ini head. Nah, NQ-nya itu dari belakang. Nah, ada data baru nih. Dia mau ke sini kan, mau maju ke sini. Nah, padahal ini nggak ada namanya, ini ada tanda tanya di sini. Maka susah untuk menggabungkan begitu ya. Sehingga akan sulit, makin panjang, makin panjang, makin panjang. Sehingga solusinya adalah kita bisa menyimpan informasi node terakhir atau tail. Jadi ini harus ada namanya, yaitu tail. Berarti artinya implementasi queue dengan single linked list ini membutuhkan head dan tail. Ya, jadi membutuhkan head dan tail. Lalu kemudian jadi artinya kita membutuhkan head dan tail ya. Atau pakai model circular linked list. Nah, namun lebih sulit sehingga kita akan memilih yang model nomor 1, yaitu seperti biasa saja, tidak perlu circular tapi menggunakan tail. Kalau sudah ada namanya, maka ketika datanya mau nambah di belakang, kita tinggal hubungkan saja. Ya kan, tailnya nyambung ke sini, lalu tailnya maju ke sini. Seperti menambah data di belakang. Jadi gampang ya. Jadi ini kenapa disebut buruk? Ya karena waktu itu di awal itu tidak ada, bisa dibilang tidak ada tailnya. Jadi ini dibilang buruk. Tapi kalau ada tailnya, tidak masalah. Ya. Jadi bedanya, kalau ada tail berarti ada 2 pointer yang harus kita maintain. Tapi kalau cuma head, maka cukup maintain 1 saja, yaitu pointer head. Nah, ini ilustrasinya, linked list dengan head dan tail. Jadi head itu ada di depan, tail itu ngurusi belakang. Ya. Anda silahkan acu dari single linked list, non-circular, head, dan tail yang sudah kita pelajari. Jadi linked list ini menjadi penting sekali. Lalu front itu ada di depan ya, bukan di belakang ya. Lalu kemudian ada juga istilah back. Back itu paling belakang. Sekali lagi, kalau head itu tidak boleh berubah, harus di paling depan. Tail itu juga tidak boleh berubah, harus di paling belakang. Kalau Anda pengen ngintip, silahkan menggunakan front dan back. Nah, lalu kemudian bisa juga dengan menggunakan circular linked list. Jadi, bisa juga digunakan dengan menggunakan circular linked list. Oke, kita nanti lihat yang akan dipakai adalah yang circular linked list. Jadi menggunakan circular linked list. Oke, terus kemudian bagaimana menambah data di belakang. Nah, kalau mau menambah data di belakang, berarti Anda cukup
menambahkan seperti ini saja. Lalu tailnya maju. Tailnya maju. Oke, jadi seperti nambah data di belakang. Biasa. Lalu kemudian ini ilustrasinya. Silahkan Anda baca. Silahkan Anda lihat. Ya, tailnya jangan lupa maju. Jadi tail harus maju ke yang paling belakang. Oke, terus NQ ke Q yang kosong. Nah, kalau masih kosong ya tinggal tailnya ditunjuk ke sini gitu ya, selesai. Nah, kalau sirkular ya berarti dia akan muter lagi. Sudah pernah ya, jadi semuanya sudah ada di modul link list. Ya. Dah. Lalu kemudian DQ itu berarti menghapus depan ya, menghapus depan ini. Nah, bagaimana caranya? Maka Anda tinggal bisa tidak perlu pakai head juga bisa ya. Ini kan nggak ada headnya ya, ini tidak ada headnya. Anda cukup tail next ya, tail next itu sama dengan hapus. Ya. Hapus terus nunjuk ke sini atau del Q ya. Lalu kemudian hapus ini di delete. Hapus di delete lalu kemudian tail sama dengan hapus next. Jadi bisa ya, ini del node atau hapus. Lalu kemudian sebelum di delete ini disambungkan ke sini dulu, lalu ini di delete. Oke, seperti itu. Jadi masih mudah untuk menyelesaikan penghapusan data di depan. Jadi tanpa head pun bisa. Oke, tanpa head pun bisa. Kalau tinggal satu bagaimana? Supaya kosong tinggal dinalkan saja, di none. Jadi kalau sudah tinggal satu berarti tinggal dilakukan none saja. Tail ataupun head ini tinggal di none saja. Oke, kita lanjutkan ini ilustrasinya. Lalu kemudian kita akan lihat ADTQ dengan link list, yaitu at first itu berarti nambah di depan ya, nambah di depan. Lalu kemudian at last itu nambah di belakang. Nah, kenapa kok ada at first ya? Ini karena kita akan mempelajari DQ. Deck ini bukan DQ tapi deck. Bacanya deck. Nah, ini deck ini khusus antrian yang bisa nambah di dua sisi. Nah, ini mungkin belum kita bahas ya, ini belum kita bahas. At last ini pasti ya, at last. Lalu kemudian delete first itu pasti ya, tapi delete last belum ya. Nanti akan dibahas di belakang. Lalu kemudian ini ilustrasinya ya. Kalau first itu berarti cuma lihat data paling depan, last itu lihat data paling belakang ya. Is empty itu ngecek untuk apakah datanya hilang atau tidak ya, habis atau tidak. Lalu kemudian len itu panjangnya. Oke, ini contoh kita nambah di belakang 5, berarti 5 masuk ya. Lalu at first, nah ini kalau deck ya, kalau pakai deck itu 3 di depan. Nah, ini deck, ini khusus yang deck. Kalau kita tidak menganggap ini ada, maka at first tidak usah. Lalu kemudian first itu berarti yang paling depan ya. Lalu kemudian delete last itu yang paling belakang dan seterusnya. Oke, kita akan lihat circular link list ya dengan menggunakan head dan tail. Jadi Anda cukup menggunakan head dan tail, cukup ya. Lalu kemudian kita masih punya init, nih, inisialisasi elemennya. Lalu kemudian next-nya juga menuju ke dirinya sendiri. Lalu kemudian kelas Q itu berarti self. Initnya itu adalah untuk menginisialisasi head sama dengan none dan tail sama dengan none karena semuanya ada. Ukurannya 0 ya. Lalu kemudian panjangnya seperti biasa, empty juga seperti biasa. Nah, sekarang NQ. NQ itu berarti nambah di belakang. Nah, nambah di belakang berarti pakai apa? Tail ini ya. Tail ya. Tail next sama dengan baru, tail sama dengan baru, tail next sama dengan head. Kenapa begitu? Karena ini sirkular. Jadi yang kita pakai itu adalah single link list sirkular. Yang kita pakai adalah single link list sirkular. Lalu kemudian first itu adalah untuk mengecek data terdepan. Anda tinggal mengembalikan head element. Ya, head element. Last itu untuk mengetahui data terbelakang, Anda tinggal mengembalikan tail element.
Ya, mudah karena sudah punya depan dan belakang. Jadi sudah punya head dan sudah punya tail. Lalu kemudian DQ ini adalah untuk menghapus, ya, untuk menghapus di depan. Ini menghapus di depan, maka headnya itu ditaruhi hapus ditaruh di head. Lalu kemudian headnya geser. Lalu kemudian tail next-nya dihubungkan ke head. Jadi bisa dibilang seperti ini ya. Ini head, ini tail. Tailnya dihubungkan ke sini, ini headnya pindah ya. Headnya pindah, geser, lalu ini disambungkan ke sini. Nah, ini baru di delete. Modelnya seperti itu. Lalu print all, ini berarti tetap ngeloop ya, satu persatu. Karena linked list-nya ini adalah sirkular, maka kita menggunakan yang model while true. Jadi, kita harus ngeloop terus karena ini sirkular. Tapi jangan lupa dihentikan kalau sudah selesai. Oke. Nah, tadi kita menggunakan queue yang biasa, yaitu yang menggunakan single linked list sirkular, ya, yang menggunakan single linked list sirkular, ada tambah depan, tambah belakang, ya kan? Lalu kemudian ada hapus depan, terus ada front atau first, ya, terus ada last, ya. Nah, ini defaultnya istilahnya bisa dibilang. Nah, sekarang dalam kebutuhan ternyata model antrian yang seperti ini ya, antrian yang model seperti ini, nambahnya di belakang dan keluarnya di depan, itu ternyata kan pintu, bisa dibilang pintunya arahnya harus gini ya, arahnya itu harus dari sini. Jadi yang keluar dari depan, yang nambah pasti dari belakang. Nah, dalam kenyataannya antrian model seperti itu bisa juga tidak bisa dipakai. Contohnya misalnya antrian dalam rumah makan. Jadi ketika ada orang mengantri di depan sudah banyak ya, lalu kemudian ada orang baru di situ ya, dia ditempatkan di posisi paling akhir, itu akan sulit. Misalnya contoh, ada 5 orang beli makanan, makanannya banyak-banyak. Lalu kemudian ada 1 orang yang membeli cuman minuman. Padahal yang lain itu banyak. Apakah mungkin orang yang pembeli cuma minuman itu akan di terakhir? Kalau dia terakhir pasti dia nggak jadi beli. Karena apa? Saya benar-benar haus dan saya butuh cepat. Ya kan? Tapi kalau yang beli makanan karena memang harus disiapkan makanannya lama, maka memang mereka pasti yakin, oh saya harus menunggu begitu. Tapi kalau yang cuma beli minuman, misalnya es teh manis, maka harusnya dia cepat gitu. Kan cuma minum. Gitu. Berarti kan antriannya tidak bisa menggunakan model seperti ini. Berarti kan kalau pakai model ini, itu kan berarti orangnya harus ikut aturan ya, bisa dibilang ikut aturan. Nah, sehingga dibutuhkan fleksibilitas antrian. Fleksibilitas antrian ini berarti bisa keluar masuk dari sisi belakang dan bisa keluar dari sisi depan, masuk dari sisi depan. Disebut dengan double-ended queue. Antrian dengan 2 jalur masuk baik depan maupun belakang. Nah, jadi masuknya bisa dari depan maupun belakang. Disebut juga dengan deck. Jadi, bedakan deck, ya ini deck ya, bacanya deck. Bedakan dengan deck queue. Deck queue ini itu adalah menghapus data di antrian. Sedangkan deck itu adalah double-ended queue atau antrian dengan 2 jalur masuk. Nah, jadi di sini yang tadi sudah dijelaskan di depan ya, yang di tampilan ini, ya tadi kita nggak pakai ya, ini kan belum dipakai nih, ada 2. Itu kita pakai di sini. Jadi kita bisa nambah di depan ya, nambah di belakang, delete di depan, delete di belakang. Jadi bisa dibilang persis seperti single linked list sirkular kita, di mana kita bisa tambah depan, tambah belakang, hapus depan, hapus belakang. Semuanya lengkap. Nah, ternyata itu namanya adalah deck. Jadi struktur data baru namanya deck. Lalu kemudian buat melihat data pertama namanya first, melihat data terakhir namanya last, untuk mengecek apakah kosong atau tidak is empty, lalu panjangnya menggunakan len. Oke, ini ilustrasinya tadi sudah dijelaskan di depan. Silahkan dibaca kembali, sekarang sudah lengkap. Anda bisa nambah di depan, nambah di belakang ya, dan seterusnya semua. Diimplementasikan dengan linked list ya, single linked list sirkular yang dapat menambah data di depan dan di belakang. Jadi
SLLC lengkap. Ya, lengkap. Itu untuk DEC. Ya, ini ya. Jadi termasuk bisa hapus data di belakang dan di depan. Nah, silakan Anda implementasikan itu. Teorinya seperti ini. Perbandingan antara queue biasa dengan collection DEC. Jadi ternyata Python sudah punya collection DEC. Ya. Kalau kita buat queue kita sendiri yang tadi dibuat, itu kita buat sendiri ya. At first berarti nambah di depan. At last itu berarti nambah di belakang ya. Lalu kemudian delete first itu berarti delete di belakang. Delete last berarti delete di belakang. Delete first itu delete di depan. Lalu D first itu buat lihat data pertama, D last itu untuk lihat data terakhir. Nah, ternyata kalau Anda mau menggunakan collection DEC itu sudah ada semua. Jadi metodenya sudah tersedia, bahkan Anda tidak perlu coding ya. Anda bisa mengimport collection pakai S ya ini ya. collection.dec. Nah, Anda bisa melakukan dengan metode namanya append left ya, nambah dari depan. Lalu append itu nambah dari belakang, ya. Lalu pop left itu menghapus dari depan. Pop itu menghapus dari belakang. D ke 0 itu adalah first. D ke min 1 itu adalah last. D ke J ini berarti bisa langsung akses indeks tertentu. Lalu bisa mengedit langsung, ya, langsung mengedit di posisi tertentu. Clear itu untuk menghapus semua elemen. Rotate, nah ini lebih keren lagi, ada rotate ya. Jadi bisa menukar ya, circularly shift rightward. Jadi bisa geser ke kanan ya. Rotate itu berarti geser, elemennya geser ke kanan. Lalu remove, ini berarti bisa remove di posisi tertentu. Lalu count itu sama aja untuk mengecek apakah ada berapa, misalnya ada berapa data yang sesuai dengan E. Misalnya di data ini ada A, B, C, A. Nah, Anda bisa pakai D count A. Ya, misalnya begini ya. Ada berapa? Berarti keluarannya adalah 2. Mengapa? Karena ini ada 1 dan 2. Jadi lengkap. Karena ini sudah bawaan dari Python, Anda tinggal import collection.dec. Aplikasi Q, ini bagian terakhir. Aplikasi Q misalnya dipakai untuk mengecek palindrom. Palindrom adalah suatu kata yang dibalik dan dari depan maupun dari belakang sama ya. Nah, palindrom ini merupakan suatu string yang dibaca dari depan dan dari belakang sama, kiri kanan sama. Nah, Anda juga bisa mengabaikan tanda baca, baik koma maupun spasi, tanda seru, strip, dan sebagainya, semua yang hanya huruf saja yang dibaca. Nah, lalu kemudian baru dibalik. Solusinya, kita bisa menggunakan dua konsep LIFO maupun FIFO ya. Bisa gunakan stack untuk membalik input, lalu gunakan queue untuk menyimpan input asli. Lalu kemudian Anda bandingkan antara queue yang ada, yang menyimpan input asli, dengan stack yang menyimpan input terbalik. Lalu kemudian dibandingkan, kalau ternyata sama hasilnya, queue dan stack-nya, maka berarti palindrom. Ya, jadi ini sudah biasa sebenarnya, waktu algoritma pemrograman, Anda juga sudah mencoba dengan menggunakan palindrom. Lalu soal yang lain adalah misalnya Anda diminta untuk membuat fungsi balik queue. Jadi queue-nya itu dibalik ya. Queue antriannya itu dibalik. Nah, jadi Anda harus membalik sebuah antrian. Kalau Anda pakai DEC itu mungkin lebih mudah ya. Tapi kalau tidak, Anda membutuhkan, ini misalnya yang paling depan A, B, C ya, ini paling belakang ya. Lalu Anda minta dibalik. Jadi pengennya C, B, A. Bagaimana cara membalik itu? Dengan semua fungsi-fungsi yang ada adalah sebuah queue gitu. Ya. Jadi fungsinya cuma ada fungsi queue, lalu kemudian Anda harus balik. Kalau ini string mudah, tapi ini adalah sebuah queue. Petunjuknya adalah Anda bisa menggunakan stack. Jadi Anda juga minta bantuan stack. Ya, ditampung dulu ke stack ya. Kan berarti ini kalau keluar kan berarti A, B, C gitu ya. Kan ini stacknya. Kalau ini misalnya kita keluarkan, itu kan berarti A dulu keluar, lalu B keluar, lalu kemudian C keluar. Nah, kalau dimasukkan ke stack berarti kan A, B, C. Nah, lalu kalau Anda pengen membalik, berarti dimasukkan lagi ke antrian. Tapi kan namanya stack kan kalau diambil, di pop kan berarti dari atas dulu kan.
Berarti C, B, A. Nah, seperti ini sudah terbalik. Ini terbalik. Jadi kita bisa memanfaatkan stack untuk membalik Q. Oke, nah materinya sampai di situ. Minggu depan atau minggu berikutnya kita akan mempelajari tentang queue yang lain yang disebut dengan priority queue atau antrian berprioritas. Jadi antriannya tetap antrian, tapi ada prioritasnya. Jadi kalau prioritasnya tinggi, dia akan terlebih dahulu keluar dari antrian. Jadi seolah-olah bisa membypass teman-temannya yang sedang mengantri di belakang. Itu pakai antrian berprioritas. Biasanya dipakai di mana? Dipakai di sistem operasi. Kalau Anda lihat di Task Manager, Anda lihat program-program yang ada, di situ Anda bisa lihat bahwa ada suatu program yang prioritasnya normal, ada juga program yang prioritasnya tinggi ya. Nah, kalau prioritasnya tinggi, maka berarti dia berprioritas. Walaupun ngantri, misalnya contoh ya, sama-sama mau berebut printer. Sama-sama mau berebut printer, artinya ada 3 program sama-sama mau ngeprint gitu ya. Nah, kalau ternyata 3 program itu yang satu itu penting, prioritasnya tinggi, maka dia akan selalu mendapat jatah printer terlebih dahulu. Apakah ada banyak program seperti itu? Ya, contohnya antivirus. Antivirus itu memiliki prioritas yang tinggi dibandingkan dengan aplikasi seperti Notepad misalnya. Kenapa? Karena antivirus itu memang harus punya prioritas tinggi. Sistem operasi misalnya itu juga merupakan sistem yang berprioritas tinggi. Pertama supaya lebih cepat, yang kedua supaya bisa mencegah kalau ada virus mau masuk. Nah, itu adalah ilustrasinya priority queue. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Semoga Anda bisa mempelajarinya dengan baik.